Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Hakim dari kelas 10 MIA 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang perangkat lunak, perangkat keras, macam-macam perangkat lunak dan perangkat keras, serta fungsi dari perangkat lunak dan perangkat keras. Baiklah, kita masuk pada perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang berisi kumpulan instruksi atau melakukan proses pengolahan data. Perangkat lunak juga sebagai penghubung antara manusia sebagai pengguna dengan perangkat keras. Perangkat lunak komputer berfungsi untuk 1. Mengidentifikasi program, 2. Menyiapkan aplikasi program sehingga tata kerja seluruh perangkat komputer terkontrol, 3. Pengatur dan membuat bekerja lebih efisien. Macam-macam perangkat lunak. Perangkat lunak terbagi 4 macam, yaitu 1. Sistem operasi, 2. Program aplikasi, 3. Bahasa pemrograman, 4. Program bantu. 1. Sistem operasi. Sistem operasi yaitu program yang berfungsi untuk mengendalikan sistem kerja yang mendasar sehingga mengatur kerja media input, output, tabel pengodean, memori, penjadwalan prosesor, dan lain-lain. Adapun fungsi untuk sistem operasi adalah: yang pertama, menyimpan program dan aksesnya. Yang kedua, membagi tugas dalam CPU. Yang ketiga, mengalokasikan tugas-tugas penting. Yang keempat, merekam sumber-sumber data. Yang kelima, mengatur memori sistem termasuk penyimpanan, menghapus, dan mendapatkan data. Yang keenam, memeriksa kesalahan sistem. Yang ketujuh, multitugas pada OS 2, Windows 95, Windows 98, Windows NT 2000 XP. Yang kedelapan, memelihara keamanan sistem khusus pada jaringan yang membutuhkan kata sandi atau password dan pengguna ID. Selanjutnya, program aplikasi. Program aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk kebutuhan tertentu. Misalnya program pengolahan kata, mengolah lembar kerja, program presentasi, desain grafis, dan lain-lain. Perangkat lunak aplikasi dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: A. Program aplikasi. Program aplikasi merupakan program yang langsung dibuat oleh seorang programmer yang disesuaikan dengan kebutuhan seorang ataupun untuk kebutuhan suatu perusahaan. Biasanya menggunakan bantu suatu bahasa pemrograman. Yang kedua, program paket. Program paket merupakan program khusus dalam paket-paket tertentu yang dibuat oleh software house atau langsung bawaan dari sistem operasi. Yang ketiga, bahasa pemrograman. Perangkat lunak bahasa yaitu program yang digunakan untuk menerjemahkan instruksi-instruksi yang ditulis dalam bahasa pemrograman di bahasa mesin dengan antara prosedur tertentu agar diterima oleh komputer. Ada 3 level bahasa pemrograman, yaitu: 1. Bahasa tingkat rendah. Bahasa ini disebut juga bahasa mesin atau assembler, di mana pengkodean bahasanya menggunakan kode angka 0 dan 1. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi. Bahasa ini termasuk dalam bahasa pemrograman yang mudah dipelajari oleh pengguna komputer karena menggunakan bahasa Inggris, contohnya BASIC, COBOL, Pascal, Fortran. Yang ketiga, bahasa generasi keempat atau 4GL. Bahasa pemrograman 4GL merupakan bahasa yang berorientasi pada objek yang disebut Object Oriented Programming. Selanjutnya, program bantu. Perangkat lunak merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai aplikasi
aplikasi terbantu dalam kegiatan yang ada hubungannya dengan komputer. Misalnya memformat disket, mengopi data, mengopres file, dan lain-lain. Contoh software diantaranya 1. Norton Utility, 2. WinZip, 3. Norton Ghost, 4. Antivirus. Selanjutnya perangkat keras. Pengertian dari hardware atau dalam bahasa Indonesianya disebut dengan nama perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang bersifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau yang berbentuk nyata, yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Hardware dapat bekerja berdasarkan perintah yang telah ditentukan apa adanya, atau juga disebut dengan istilah instruction text. Komponen komputer ini termasuk dalam kategori elemen perangkat keras atau hardware. Berdasarkan fungsinya, perangkat keras komputer dibagi menjadi 1. Unit masukan, 2. Unit pemrosesan, 3. Unit keluaran, 4. Unit penyimpanan, dan unit tambahan. Yang pertama, unit masukan. Input device atau unit masukan yang umumnya digunakan personel komputer adalah keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse adalah unit yang menghubungkan user atau pengguna dengan komputer. Selain itu, terdapat joystick yang biasa digunakan untuk bermain game atau permainan dengan komputer. Selanjutnya, keyboard. Keyboard merupakan unit input yang paling penting dalam suatu pengolahan data dengan komputer. Keyboard dapat berfungsi memasukkan huruf, angka, karakter khusus, serta sebagai media bagi user atau pengguna untuk melakukan perintah-perintah lainnya yang diperlukan, seperti menyimpan file dan membuka file. Kemudian mouse. Mouse adalah salah satu unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk perpindahan pointer atau kursor secara cepat. Selain itu, dapat sebagai perintah praktis dan cepat dibandingkan dengan keyboard. Kemudian touchpad. Unit masukan ini biasanya dapat kita temukan pada laptop dan notebook, yaitu menggunakan sentuhan jari. Selanjutnya, light pen. Light pen adalah pointer elektronik yang digunakan untuk modifikasi dan mendesain gambar dengan screen atau monitor. Kemudian, joystick dan game spider. Alat ini biasa digunakan pada permainan atau game komputer. Joystick biasanya berbentuk tongkat, sedangkan game spider biasanya berbentuk kotak atau persegi terbuat dari plastik, dilengkapi dengan tombol-tombol yang akan mengatur gerak suatu objek dalam komputer. Yang terakhir, barcode. Barcode termasuk dalam unit masukan atau input device. Fungsi alat ini adalah untuk membaca suatu kode yang berbentuk kotak-kotak atau garis-garis tabel vertikal yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk angka. Terima kasih, itulah materi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.